Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbarido Rioyo dengan NPM 25312041. Saya dari kelas Informatika 25A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran untuk mata kuliah aljabar linear dan geometri. Jadi topik utama yang akan saya bahas hari ini adalah meliputi vektor, translasi, dan transformasi geometri. Baik, mari kita masuk ke bagian pertama yaitu vektor. Di dalam aljabar linear, vektor dikenal sebagai besaran yang memiliki arah. Jadi mari kita lihat konsep dasarnya. Jadi secara definisi, dalam geometri, vektor adalah objek matematika yang memiliki dua hal penting, yaitu nilai atau besaran, atau magnitud, dan arah. Jika divisualisasikan secara grafis, vektor ini digambarkan sebagai sebuah anak panah. Panjang dari anak panah tersebut mewakili beberapa besar nilai vektornya, sedangkan arah yang ditunjuk oleh ujung panah menunjukkan ke mana vektor tersebut. Bagi kita di program studi informatika, pemahaman vektor ini sangat krusial. Jadi vektor itu banyak digunakan untuk merepresentasikan posisi, menghitung kecepatan hingga menentukan arah cahaya dalam pengembangan grafika komputer atau computer graphics. Jadi dalam operasi aljabar vektor. Di sini selanjutnya mari kita bahas tentang operasi dasar aljabar vektor. Ada tiga operasi utama yang perlu kita pahami. Di sini yang pertama ada penjumlahan. Jadi opsi ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode bangun segitiga atau jajar genjang, yang pada dasarnya kita menjumlahkan komponen-komponen vektor yang saling bersesuaian. Yang kedua, di sini ada perkalian skalar. Berbeda dengan penjumlahan, operasi ini berfungsi untuk mengubah panjang vektor tanpa harus mengubah arahnya. Dengan catatan nilai K kurang dari 0, yang rumus sederhananya adalah K vektor garis. Terus yang ketiga, di sini ada dot product. Operasi ini tidak menghasilkan vektor baru, melainkan menghasilkan sebuah nilai skalar. Jadi operasi ini sangat berguna ketika kita ingin mencari sudut di antara dua buah vektor menggunakan rumus A titik B strip atau A B cos 0. Di sini kita masuk ke translasi. Sederhananya translasi adalah proses penggeseran titik pada sebuah bidang. Jadi bagaimana sih mekanisme translasi ini bekerja? Jadi translasi pada dasarnya berarti memindahkan setiap titik yang ada pada bidang menurut jarak dan arah yang sudah ditentukan. Sifat utama dari translasi ini adalah isometri, yang artinya objek geometri yang kita geser posisinya sama sekali tidak mengalami perubahan bentuk apapun maupun perubahan ukuran. Sebagai contoh, mathematics, jika kita memiliki bayangan titik A, X, Y yang dipengaruhi oleh translasi T, AB, maka titik barunya dapat dinyatakan dengan rumus A buka kurung X tambah A, Y plus B tutup kurung. Baik, kita masuk ke bagian ketiga dari presentasi ini yang akan membahas transformasi geometri yang berfokus pada refleksi, rotasi, dan dilatasi. Jadi mari kita bedah refleksi dan rotasi terlebih dahulu. Yang pertama di sini refleksi. Refleksi adalah sebuah proses pencerminan sebuah objek terhadap suatu garis tertentu yang aturan mainnya sederhana. Jadi aturan mainnya itu jarak antara objek asli ke cermin akan selalu persis sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Lalu rotasi. Rotasi ini adalah perputaran suatu objek terhadap sebuah titik pusat yang biasanya dinotasikan sebagai titik atau O dengan besaran sudut tertentu. Jadi suatu hal yang perlu kita ingat dalam rotasi adalah arah perputaran yang bernilai positif, ya, merupakan arah yang berlawanan dengan jarum jam. Kita masuk ke matriks transformasi utama.
Untuk menghitung perpindahan dan perubahan dari tadi secara komputasi, kita menggunakan matriks transformasi utama. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada tabel ini. Jadi yang pertama, untuk pencerminan sumbu X, titik koordinat XY akan dipetakan menjadi X min Y dengan matriks identitas yang telah disesuaikan. Yang kedua, untuk pencerminan sumbu Y, titik XY menjadi min X, Y. Begitu juga dengan rotasi 90 derajat pada pusat 00, di mana titik XY berputar menjadi min Y, X. Dan yang terakhir, untuk dilatasi dengan pusat O atau 0 dan faktor K, pemetaannya menjadi KX dan KY. Berbicara lebih detail tentang dilatasi, jadi perlu kita tahu dilatasi adalah salah satu bentuk transformasi secara khusus menggunakan ukuran atau objek, entah itu memperbesar ataupun memperkecilnya, tetapi sama sekali tidak mengubah bentuk asli objek tersebut. Jadi perubahan parameter yaitu titik pusat dan faktor skala yang simbolnya dengan K. Jika nilai mutlak K lebih kecil dari 1, maka objek geometri tersebut akan diperbesar. Dan sebaliknya, jika nilai mutlak K eh, berada di antara 0 dan 1, maka objek tersebut akan diperkecil. Anda dapat melihat matriks tersebut dilatasi mutlak O, K di bagian bawah slide ini. Ini ya. Oke, kita masuk ke aplikasi dalam informatika. Sebelumnya saya tutup, mungkin kita bertanya-tanya nih, untuk apa kita mempelajari semua perhitungan aljabar dan geometri ini? Jadi dalam ilmu informatika, operasi matriks dan vektor adalah inti atau fondasi utama dari banyak teknologi modern. Jadi rumus-rumus inilah yang bekerja di balik layar saat kita merender lingkungan 3D atau komputer desain grafik atau CG. Saat sistem mengenali pola wajah di computer vision hingga arsitektur pemrosesan data tingkat tinggi di dalam machine learning. Baik, mungkin demikian presentasi dari saya mengenai vektor translasi dan transformasi geometri. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya teman-teman semuanya. Serta dosen pengampu saya saat ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.